Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman mahasiswa. Saya Elsina Farita yang tentunya nanti akan memandu 8 sesi pertemuan kita dalam mata kuliah komunikasi massa. Kami harapkan ke depan teman-teman dapat secara aktif terlibat dalam kuliah online kita. Kemudian jangan lupa setiap sesi isi absensinya ya teman-teman. Baik, perkenalkan juga saya saat ini berstatus sebagai ASN selaku penyuluh KB di Kementerian Kependudukan dan Bangga Kencana BKKBN RI, penempatan wilayah di Provinsi Bengkulu, penyuluh KB. Mungkin teman-teman bertanya kenapa penyuluh KB menjadi dosen, menjadi tutor kami begitu ya, apa hubungannya, apalagi ini materi komunikasi massa. Sebenarnya ada hubungannya, sama-sama menghadapi massa. Namun demikian latar belakang pendidikan saya juga mendukung ya di bidang komunikasi. Saya berkuliah di PR, sarjana saya di komunikasi, ilmu komunikasi, dan terakhir juga magisternya juga ilmu komunikasi di Bengkulu. Nah, kemudian saya dari tahun 2005 sudah berkecimpung di media massa, mengenal radio, menjadi penyiar radio, kemudian kadang-kadang juga terlibat di Buletin News, masuk ke dunia pertelevisian di tahun 2008 ya, berakhir di 2022 begitu. Beberapa profesi saya dalami di dunia pertelevisian, baik dari membuat skrip, kemudian menjadi produser acara, menjadi host program dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman-pengalaman tadi beserta latar belakang pendidikan tadi bisa mendukung ya perkuliahan kita, bisa sharing ilmu dan juga pengalaman bersama teman-teman di mata kuliah komunikasi massa. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang sudah bekerja, kebetulan mungkin juga di bidang media massa, entah itu televisi, radio, atau media baru gitu ya, media baru, penggabungan dari internet dan juga media cetak barangkali. Mudah-mudahan sudah cukup familiar, maka kita akan dalami ya komunikasi massa yang menjadi inti bagaimana kemudian media massa itu bisa mengkomunikasikan tujuannya dengan secara efektif dan efisien kepada halayak luas ya. Jadi tentu saja kita berkomunikasi itu ada gaya, ada pengemasan agar apa yang ingin kita sampaikan itu diterima. Bahkan pesan yang kita sampaikan ini bisa mengubah sikap. Nah, bagaimana ketika itu diterapkan tidak kepada antar pribadi tetapi ditujukan kepada halayak luas, tempat yang luas, kemudian bisa secara bersamaan atau bisa dalam kurun waktu yang tertentu dan menjangkau banyak halayak, karena kan sekarang media massa itu berkembang jenisnya. Nah, ini akan kita pelajari bagaimana kemudian teorinya, praktiknya, fungsi dari media massa itu sendiri sehingga komunikasi massa ini bisa berjalan dengan efektif, kemudian dampaknya, efeknya seperti apa, tantangannya juga seperti apa di komunikasi massa. Kita akan membahasnya secara lebih luas lagi dan selama 8 kali pertemuan. Jadi kami harapkan teman-teman bisa aktif dan on time ya dalam setiap kegiatan, baik itu mengirimkan tugas ya, harus memenuhi standar waktunya. Ketika lewat dari durasi maksimalnya, maka lewat dari timeline-nya, maka tidak akan diterima. Adapun ketika teman-teman menghadapi bencana yang tidak terduga atau kemudian karena kondisi jaringan dan sebagainya, teman-teman bisa mengkomunikasikannya kepada prodi ya, karena secara sistem itu sudah tidak terima lagi kalau sudah lewat dari waktunya. Jadi persiapkan diri Anda agar lancar melewati perkuliahan tutorial online kita di komunikasi massa kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.